Ya, kita kembali lanjutkan perbincangannya, sangat menarik ternyata dengan judul Menerka Manuver Partai Golkar rupanya membuka banyak sekali informasi terbaru dan juga soal peluang-peluang dan mengapa kemudian banyak partai saat ini tampaknya masih sama-sama bingung satu sama lain. Mas Toto, sampai kapan kemudian kita akan melihat ini akan terus seperti ini mengingat sebetulnya waktunya terus berjalan kan ini? Ya, ya, yang bikin menarik sebenarnya bukan tentang Golkarnya, tapi Hmm. narsumnya dua-duanya Betul, ada betul, ya betul. kalau ngomong nggak normatif gitu ya. Iya, begini loh yang tadi saya sebutkan, kita sebetulnya masih 8 bulan lagi Hmm. dan kita tahu ada, fakta dan realita yang pasti akan terus dijadikan alat bargaining atau kompromi Hmm. istilah Gus Jasil Hmm. tadi gitu ya. Ada yang ketumnya ingin maju, elektoralnya rendah, tapi punya bargaining position. Ya. Dalam konteks threshold ini, Hmm. dia bisa berbicara, kalau minimal saya tidak jadikan cawapres, Anda walaupun tingkat elektabilitas saya tinggi, Anda nggak akan bisa maju, bahkan Ya. jadi calon sekalipun, Hmm. gitu kan. Ada yang sebaliknya, Hmm. begitu kan. Ini yang menurut saya sedang terjadi, gitu. Dan kedua sosok di depan saya ini ketumnya punya problem yang sama kalau kita Hmm. lihat gitu kan. Hmm. Dua-duanya sudah ditetapkan, elektabilitas tidak tinggi, tapi kalau kedua-duanya Nggak ada. hilang dari koalisinya, koalisinya bubar dengan Hmm. sendirinya gitu. Hmm. Sehingga memang dua-duanya di depan saya ini pemain tengah, Zidane gitu kira-kira ya. Hmm. Jadi kadang-kadang lari ke depan, lari ke belakang dan staminanya akan tinggi gitu. Dan tetapi memang ada fakta lain bahwa ketika terlalu lama diambil keputusan dan menjelang masa injury time, potensi kemudian membangun koalisi yang lebih besar juga menjadi semakin kecil. Hmm. Waktu untuk melakukan kampanye buat capresnya juga menjadi lebih sedikit dan kita tahu masa kampanye kita itu hanya 75 hari. Hmm. Kita harus jujur mengatakan ya, masa kampanye paling efektif itu dilakukan sebelum masa kampanye tiba. Hmm. Kenapa? Karena waktunya lebih lama kalau kita lihat dari sekarang. Yang kedua, aturan dalam undang-undang dan PKPU itu berlakunya malah pada masa kampanye. Sorry, saya harus mengatakan ya, pelanggaran itu lebih mungkin dilakukan sekarang. Hmm. Karena Hmm. tidak ada aturannya, ruang Hmm. geraknya lebih Hmm. bebas. Jadi saya tetap merasa bahwa eh, tetap asal ada satu dari koalisi ini memastikan pilihannya kepada capres yang kuat, tanda kutip, menurut saya itu akan memaksa yang lain juga merasa berkebutuhan untuk membuka kartu lebih cepat Oke. dan kita akan melihat Oke. bagaimana koalisi terbentuk Oke, secara satu di lebih antara nama baca pres itu adalah nama Pak Anies, yang kemudian partai-partai koalisinya belakangan justru mendatangi partainya Bang Nurdin Halid. Artinya apa yang terjadi? Apa analis Anda soal itu, Mas Toto? Iya, tentu saja nama Anies ini menarik untuk kemudian ikut menentukan pertarungan dalam koalisi yang lain ya. Minimal kalau nama Mas Anies sudah pasti maju, menurut survei yang potensi masih bisa mengalahkan Anies hanya Prabowo dengan Ganjar. Pak Ganjar. Artinya di situ mungkin akan pertama, PDI Perjuangan akan lebih realistis menurut saya untuk memutuskan nama antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Dan Pak Prabowo juga dalam konteks itu juga akan lebih realistis berhitung apakah dia tetap punya peluang menang atau kemudian dia akan punya peluang menang kalau berpasangan dengan siapa. Dan secara otomatis juga ketika sudah dideklarasikan itu kan adalah pernyataan saya akan kampanye habis-habisan starting from now. Ya. Otomatis itu akan diikuti juga oleh partai-partai lain. Dan yang memang menurut saya saat ini paling banyak dibicarakan kan adalah Anies Baswedan. Saya tidak tahu ya, sebenarnya menarik kalau Pak Prabowo dan PKB berani memutus prediksi itu. Orang menunggu Ganjar dan Anies, tiba-tiba Pak Prabowo dengan Caimin yang sudah menyatakan siap dari awal. Oke, oke. Bang Nurdin Halid, Anda sepakat bahwa itu akan nanti eh, terpecahkan ketika satu di antara nama-nama yang kuat itu atau poros ini akan mengumumkan duluan? Jadi begini, ternyata dalam dialog ini baru timbul kita punya kesadaran bahwa ternyata penyebab kompromi itu tidak cepat terjadi kesepakatan karena ambang batas. Presidensial threshold. Proses Oke. itu. Nah, oleh karena itu ini perlu menjadi evaluasi dan pertimbangan ke depan. Tapi begini, dalam politik itu semakin dinamis itu akan semakin mencerahkan daripada demokrasi rakyat. Semakin diperbincangkan, rakyat juga semakin tahu apa yang diperbincangkan pada elit politik. Baik buruknya perbincangan itu akan menjadi bahan daripada rakyat untuk memberikan pilihan-pilihan pada saatnya nanti. Nah oleh karena itu saya yakin bahwa tadi saya katakan paling lambat April. Kenapa? Menghitung waktu dari April ke September tinggal 5 bulan. Oke. Jadi ketika kesepakatan ini terlambat itu katakan Juni Juli, maka itu calon itu sangat sempit sekali waktunya Oke. untuk melakukan sosialisasi. Oke. Tadi Pak
Soto mengatakan bahwa waktu sebenarnya untuk bekerja maksimal capres itu adalah pada saat sebelum ada belum mendaftar di KPU. Karena Tapi aturan belum berlaku. Oke. Sekarang tidak ada fleksibel. Kalau sekarang fleksibel sekali capres itu. Tapi karena belum ada kepastian, maka sekarang kalau kita lihat kan yang bergerak itu kan Anies, ya. Anies hanya bersama dengan Nasdem juga. Nasdemnya, ya Pak Erlangga dengan Golkarnya, kemudian Pak Prabowo dengan Gerindra misalnya, kan gitu dengan partai masing-masing kan, itu. Nah, tapi itu jauh tidak cukup karena juga di bawah terus terang saja, jangankan masyarakat itu, termasuk juga kader-kader partai. Ada kebingungan, ini jadi nggak ketua umum kami ini jadi capres ini? Gitu. Nah oleh karena itu saya setuju dengan Gus Yahya bahwa ini harus cepat gitu, harus cepat. Nah Mas Toto harus mendorong, jangan Belanda masih jauh. Nah, Harus tapi kalau di mendorong bulan April itu, selain karena pertimbangan lini masa waktu, ada apa kemudian sampai kemudian Anda bisa meyakini bahwa di bulan April lah Ini nanti jangan-jangan bocoran. akan ya feeling politik. feeling politiknya Bang Nurdin Halid ini kan nggak main-main. Feeling politik boleh catat ya, feeling politik. Apakah Anda meyakini bahwa di bulan April itu akan ada pengumuman besar, akan ada keputusan besar? Di bulan Maret ini sudah ada pengumuman besar. Bulan Maret ini, makanya saya bilang paling lambat April. Oke, jadi di bulan Maret ini? Di bulan Maret ini paling lambat bulan April itu. Oke, di bulan Maret ini paling lambat kemudian bulan April. Bulan depan itu bulan Maret sudah. Ada apa sih Bang Nurdin Halid di bulan Maret sampai dengan April ini? Sudah ada pengumuman kesepakatan capres-capres itu. KIB kah atau koalisi yang lain kah? Saya nggak tahu, KB juga pasti bisa. Bisa KB, bisa PDIP, bisa Gerindra PKB atau Golkar PKB. Bisa itu. Kita akan lihat nanti di Maret dan juga 2 April. Gus Yassil, sepakat bahwa ini menunggu, saling menunggu ya, saling intip. Ya, saya kalau Pak Nurdin bicara feeling, saya boleh bicara feeling. Bagi saya, entah April atau bulan apapun, yang akan menjadi pemenang adalah pasangan yang pertama kali mengumumkan. Nah, Oh, ini menarik nih. Makanya kenapa saya demikian? selalu di antara pengurus PKB ini yang selalu mendorong, ayo cepat. Karena apa? Karena waktu kampanye 75 hari. Yang kedua, masa konsolidasi kalau kita cepat, kita akan tahu musuh itu siapa. Kalau ini semuanya ditutup kartu, maka tidak akan ada yang muncul. Nah oleh sebab itu, yang pertama kali memunculkan dialah pemenangnya menurut saya, karena dia berani mengambil risiko. Karena dia juga akan melampaui hambatan itu. Dan kita juga akan merangkul partai-partai yang lain juga nantinya. Atau lebih gampang mengambil tokoh lebih cepat dibanding yang pengumuman terakhir. Nah, oleh sebab itu feeling saya, nggak tahu nanti siapa yang ini, seandainya April itu terjadi, maka pasangan yang pertama kali diumumkan itu dengan resmi ya, belum ke KPU, tapi udah resmi cukup, adalah pemenangnya. Ini sebenarnya Gus Yassil sedang berbicara ke Pak Prabowo. Cepatlah Pak Prabowo memutuskan Caimin menjadi cawapresnya. Itu begitu nggak Gus? Bisa dilihat nanti, karena ini soal feeling, soal prediksi, tetapi saya melihat kerumitan yang ada ini akan diputus oleh orang yang atau partai yang pertama kali mengumumkan secara resmi dan cukup pasangan presiden dan wakil presidennya. Dan oleh sebab itu layaklah publik ini memberikan penghormatan dan itu yang menang. Tapi partai yang mengumumkan artinya dia juga harus siap resiko ketika tiba-tiba ada kejutan dari koalisi yang lain dong, ada partai yang lain dong. Namanya kompetisi biasa begitu. Begitu. Justru hari ini lumpuh partai-partai ini keberaniannya, maksud saya gitu. Begitu sudah ada Padahal koalisi yang mengumumkan, ini pasti buru-buruan mengumumkan. Itu jelas itu. Iya. Seperti tadi dikatakan oleh Mas Toto sebetulnya. Ya, itu kan saling menunggu. Yang pertama kali mengumumkan dialah yang pemenang. Itu pilihnya Gus Yahya. Jadi feelingnya kan hampir-hampir sama. Jadi siapa yang mengumumkan pertama kali? Mengapa kemudian PKB Gerindra tidak mengumumkan saja duluan? Kita sedang mengupayakan itu. Masih ada kerumitan. Ya, sedang mengupayakan itu, namanya dinamika masing-masing kepala, beda cara pandang. Ada masukan dari lembaga survei, ada masukan dari tokohnya, ada masukan, bahkan kami ada masukan dari langit, kan gitu. Ini membutuhkan waktu gitu. Tetapi feeling saya pribadi, percepat saja. Pertama kali yang mengumumkan, dialah yang akan leading dan dia akan jadi pemenang. Gus, ini kan sudah sama Gerindra sekarang ya. Kemudian bertemu dengan Partai Golkar, karena tadi ada kerumitan dan piknik dan lain-lain. Apakah tidak sampai di Golkar saja atau mungkin kemudian PKB, Caimin juga akan bertemu dengan ketum yang lain, misalnya PD Perjuangan misalnya yang kemudian juga sebagai partai pemenang pemilu? Semua itu terbuka.
Tetapi kan kita bisa mengkalkulasi dari partai-partai yang ada, semuanya memiliki tingkat keraguan. Oke. Utamanya di posisi ketua umum gitu. Sementara ketua umum kami yakin dari awal, tapi kan nggak cukup kursinya. Iya. Tapi ada yang cukup tapi juga ragu Iya. siapa Ragu ya? tokohnya. Iya, iya. Gitu. Terus ketika membangun koalisi, ragu lagi dengan teman koalisinya. Nah, kalau semua dihantui keraguan, nah terus kapan mau dimunculkan? Akhirnya tiba pada kesimpulan yang disampaikan Pak Yunarto tadi. Akhirnya yang membuat harus mengambil keputusan itu waktu. Bukan lembaga survei, bukan juga opini publik, bukan juga asal analisis. Memang sudah waktunya diumumin. Kalau sudah waktunya diumumin itu kan nggak ada lagi hitung-hitungan. Memang sudah saatnya kalau lu nggak ngumumin ya lewat. Oke. PKB berani ketika sudah selesai perhitungannya mengumumkan duluan. Misalnya dengan koalisi manapun lah. Gerindra kah atau mungkin dengan Kalau Golkar saya misalnya. secara pribadi sebagai wakil ketua umum PKB harus ambil risiko dan harus berani. Karena apa? Disitulah fungsi partai, memberikan pendidikan kepada publik. Bahwa yang namanya pemimpin, bahwa yang namanya perubahan itu harus ada risiko. Oke. Bang Nurdin berani kalau kemudian Golkar atau KIB atau koalisi manapun nanti Golkar akan mengumumkan duluan? Saya sering ketemu ketua umum kami, Pak Erlangga, dan setiap ketemu saya dorong. Saya dorong untuk cepat mendeklarasikan. Ya. Tapi memang ya tadi kompromi-kompromi politik ini, sebab politik itu kan kepentingan. Jadi ketika kepentingan ini belum nyatu, maka pasti kompromi belum tercipta, kesepakatan belum terjadi. Nah, ini yang kita dorong terus Pak Erlangga dan semua DPD South Indonesia itu sudah istilahnya ini sudah semangat-semangat yang tinggi, ya sudah termotivasi luar biasa untuk bekerja secara maksimal agar Pak Erlangga bisa menjadi presiden, Oke. bukan capres saja. Mas Soto, yang menarik adalah dari tadi Bang Nurdin mengatakan kita mendorong Pak Erlangga, mendorong Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangganya ini cenderung bagaimana, Bang Nurdin? Apakah ini kemudian mau maju atau menunggu restunya Pak Jokowi atau apa? Kan seringkali kemudian Nggak disebut-sebut ada. ini menunggu restunya Pak Jokowi lah, perpanjangan tangan Begitu istana lah. pertanyaannya Renhat, berapa kuat dorongannya Berapa itu loh. kuat dorongannya itu loh. Kalau Pak Erlangga internal kita itu dorongannya 100%. Oke. Itu bukan 99,9 itu, 100% itu dorongannya itu. Nah, cuma kan beliau juga punya pertimbangan ya. Termasuk tapi kalau elektabilitas beliau tidak mempertimbangkan itu untuk hari ini. Kenapa? Karena beliau sendiri secara pribadi maupun sebagai ketua umum Golkar itu belum bekerja secara maksimal. Mungkin baru 10% sekarang beliau konsentrasi untuk mengurus ekonomi, ya, apalagi pandemi kemarin ini. Jadi stabilitas ekonomi itu sangat lebih penting daripada ngurusin Golkar gitu, kira-kira gitu ya. Nah, karena dengan berhasil mengurusin ekonomi maka itu keberhasilan Partai Golkar salah satunya, Pak. Oke. Oleh karena itu maka kita tidak terlalu mempertimbangkan elektabilitas karena kita yakin dengan instrumen Partai Golkar itu akan mampu menangkan Pak Erlangga. Nah, sekarang persoalannya adalah memang itu karena belum cukup partai, belum cukup 20%. Tapi kalau misalnya Caimin langsung bersedia dengan Golkar, kemudian sepakat wapresnya, bisa besok diumumkan itu. Sudah disampaikan belum? Ya, itu dia sudah disampaikan atau belum? Itu kira pertanyaannya. Nanti saya tanya Pak Erlangga. Dari sisi Gus Jazil bagaimana soal itu? Ya tentu kita kan harus hormati posisi masing-masing ya. Kita ada di koalisi KIB, ada di koalisi KIR, dan ada semacam cross dalam pengertian silaturahim. Nah, cuman semua itu kan pasti targetnya untuk mencari kira-kira posisi yang paling aman untuk memunculkan pasangan. Nah, disitulah menurut saya salah kita berpikir. Nggak ada posisi aman di dalam politik. Oke. Posisinya adalah ada potensi nggak kita untuk menjadi pemenang. Itu aja dulu. Ya. Kalau potensi aman, dari mana aman? Nggak ada aman. Pasti orang akan punya kandidasi yang lain, kita punya kompetitor yang lain. Nah, posisi aman inilah yang kemudian yang salah satunya menjadi cara pandang dari masing-masing kita, yang kemudian ya kita nunggulah, kita nanti takut kalah lah, apa kalah. Ya namanya politik ya bisa Mana bisa kalah. bisa kalah, bisa menang. Kita takut, yang kita khawatirkan kalau takut menang. Nah ini semua menurut saya tidak merepresentasikan sebagai kader. Partai politik itu ya memang menciptakan kader. Kader itu pemimpin. Pemimpin itu mengambil keputusan. Pemimpin itu soal risiko. Kalau nggak mau ambil risiko ya jadi follower. Oke. Nah oleh sebab itu
kenapa PKB dengan Gerindra paling awal dalam konteks melakukan komunikasi secara tertulis, fakta integritas, itu namanya gentleman agreement. Kita itu gentle. Cuman di situ memang Tapi tidak. lebih dulu KIB itu. Ya, KIB sudah. KIB kan juga sudah duluan. Ya, Itu namanya. ya. Sama-sama. Tapi KIB kosong, juga tapi belum ada kosong yang calonnya. Cuman di situ memang satu hal yang tidak disebutkan di situ, tidak ada batas waktunya. Nah, Dan belum ada capres soal cawapresnya belum ada. di situ sudah ada di poin keempat bahwa presiden, calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh Iya. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya, Nggak ada kan di- belum ada ya, namanya iya, berarti. Hanya nggak ada limitasi waktu. Nah, kalau menggunakan limitasi waktu formal KPU, ya masih bulan September. September, Iya. Oktober gitu. Nah, kalau kita gunakan limitasi itu, seperti Pak Yunarto tadi, nah kapan kampanyenya? Karena 75 hari tidak cukup. Oke. Sebelum saya ke Mas Soto, terakhir ke Bang Nurdin Halid, Bang, banyak kemudian tafsiran membaca bahwa manuver Golkar ini satu untuk memecah koalisi perubahan misalnya, atau kemudian juga untuk mendekati agar ada peluang kemudian bertemu dengan Nasdem sehingga menjadi sebuah koalisi lagi begitu antara Anies dan juga Pak Erlangga. Bagaimana Anda? Saya luruskan dulu ya, Rehat. Ini bukan manuver politik Partai Golkar. Oke. Ini, ya. Tapi Golkar justru yang disambangi begitu. Ya, bukan juga itu. Ini adalah silaturahmi, silaturahmi politik, dan itu sangat penting bagi pencerahan demokrasi. Ya. Supaya tidak terjadi ketegangan-ketegangan politik yang bisa menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Ini sebetulnya sangat bagus ini. Jadi tidak ada persaingan tidak sehat, yang ada persaingan sehat. Dengan adanya komunikasi politik, menurut saya itu pencerahan demokrasi yang luar biasa itu. Sehingga tidak akan menciptakan ketegangan. Nah, oleh karena itu, Partai Golkar sangat konsisten dengan visi misinya, karya kekaryaan yang manusiawi itu. Nah, oleh karena itu maka Golkar terus berusaha meyakinkan daripada partai-partai lain, tidak hanya koalisi, untuk Pak Erlangga jadi capres itu. Oke. Itu Itu yang dan itu terus berjalan. Jadi pasti yang tidak terpublish ini, Gus Jazil udah senyum-senyum aja nih. pasti kalau Artinya pertanyaan ada yang mau disampaikan soal itu. kalau pertanyaan Gus tadi apa Gus sampaikan? Saya yakin itu pasti ada bisikan hati antara Caimin dengan Oke, kita tunggu bisikan hatinya. Tapi Mas Toto, in the end nanti menurut Anda, partai-partai ini apakah dengan ego kepartaiannya punya tiket dan lain-lain, atau kemudian harus mengalah dengan fakta elektabilitas? Pada akhirnya tadi Gus Jazil sudah mengatakan peluang untuk menang menjadi salah satu variabel utama karena ujungnya koalisi Pilpres dibentuk untuk bisa mendapatkan porsi kue kekuasaan tadi. Tetapi dalam upaya yang tadi saya sebutkan, dalam upaya untuk kemudian memastikan positioning politik itu kan segala kemungkinan masih bisa terbuka, termasuk memotong apa yang kemudian menjadi bacaan survei tadi. Ya, itu yang menurut saya akan masih kita lihat. Kalau ada satu saja misalnya calon dari 3 nama yang kuat ini maju, saya pikir potensinya akan terbentuk 2 poros yang lain yang juga didasarkan pada nama yang kuat tadi. Tapi sebaliknya, kalau ada satu saja terbukti akan tidak bisa maju, Gagal begitu ya? gagal maju. bukan tidak mungkin, ini semuanya polanya akan berubah lagi dan akan lebih memungkinkan sosok-sosok yang tadinya merasa tidak akan maju hanya menjadi pendukung atau hanya menjadi nomor 2, bahkan berpikir untuk bisa menjadi nomor 1. Overall, tapi yang saya ingin katakan adalah bagaimana pertemuan-pertemuan dan silaturahmi politik yang tadi disebutkan Bang Nurdin, jangan sampai cuma jadi bisik-bisik dong. Ya. Atau misalnya Bisikan-bisikan tadi ya. misalnya piknik, lalu piknik asik sendiri, bagi-bagi makanan sendiri gitu kan. Orang dari luar hanya melihat, tidak tahu juga apa yang sedang dibicarakan karena harus ada sebuah pendidikan politik di situ. KIB saya pikir juga ada sebuah pendidikan politik lah dengan pemaparan visi misi dan segala macam, walaupun terkesan masih seperti kosmetik politik. Tapi kalau dalam setiap pertemuan ada pembahasan mengenai apa yang mereka ingin bawa baru dalam program ke depan, apa yang ingin diteruskan, apa yang kemudian ingin tidak diteruskan. Menurut saya itu akan memiliki kualitas dari silaturahmi politik tersebut, sehingga siapapun nanti yang berhasil atau tidak berhasil menjadi calon dan koalisi ini akan mendukung siapa, tapi didasari oleh argumentasi yang kuat kepada konstituen. Ya, dan Anda sepakat tadi Gus Jazil katakan kalau kemudian ada koalisi yang berani umumkan duluan, itu peluangnya lebih besar untuk menang. Ya, saya sih berharap Gus Jazil tadi sedang berbicara dengan Pak Prabowo, sehingga kemudian akan dimulai oleh Pak Prabowo. Ya dan dicatat aja nanti. Dicatat, dicatat oleh semua kader-kader yang Dicatat oleh menyaksikan. sejarah ya. Tapi kita akan lihat nanti sampai di mana ini ujungnya. Benarkah tadi feeling politiknya Bang Nurdin Halid
antara Maret sampai dengan April, kita akan lihat, atau feeling politiknya juga dari Gus Jazil, siapa yang duluan itu justru yang akan bisa menang dalam Pilpres 2024. Kita akan tunggu nanti, tapi terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber yang sudah bergabung, diskusi dialog yang sangat menarik bagi para pemirsa, kita akan tunggu seperti apa dinamika politik ke depan. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.